Hai teman-teman, saya Ananda Sukarlan. Ini saya lagi di tempat yang sebetulnya bersejarah buat saya ya, Perpustakaan Habibie Ainun. Karena di sini saya pertama kali juga ngobrol dengan Pak B.J. Habibie tentang musik. Yang waktu itu saya cukup impress karena saya mikirnya waktu mau ketemu Pak Habibie itu, waduh ini pasti banyak ngomong soal kapal terbang segala macam, sedangkan saya terbang aja saya nggak suka sebetulnya. Tapi ternyata waktu itu ngobrolnya nyambung banget sampai berjam-jam. Dan saya waktu itu ditemenin dengan putra dari Pak Habibie, yaitu Mas Ilham Habibie yang sedang bersama saya. Selamat datang. Ini rumahnya sendiri kok saya bilang selamat datang. Pokoknya salam. Ya, salam balik. Dan juga dengan Pak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kemendikbud Republik Indonesia. Nah ini selamat datang beneran. Karena kami berdua di sini tamu. Gitu. Tapi mungkin saya mulai dengan Mas Ilham ya. Yaitu tadi yang saya cerita. Saya ketemu dengan Pak Habibie dan kemudian Pak Habibie nyambung banget tuh ngomong soal seni dan soal musik gitu. Jadi Pak Habibie itu kita break the mitosnya bahwa Pak Habibie itu orang yang cuma mikir soal teknik dan soal pesawat terbang aja kan. Gitu kan. Jadi Bapak tuh itunya di bidang seni, kepeduliannya dan kecintaannya di bidang seni itu sebetulnya seberapa? Mas Ilham? Sebetulnya Bapak itu sudah lama ya, dari zaman mahasiswa, mungkin juga waktu sudah masih di sekolah, SMA, SMP-nya, saya kurang tahu mengenai itu, tapi yang saya ketahui waktu Bapak kuliah di Jerman, itu Bapak suka pergi ke konser, nonton opera, ya memang waktu itu kan nggak ada uang, jadi selalu ambil tiket yang paling murah, di mana harus berdiri gitu, misalnya 2-3 jam berdiri, tapi Bapak begitu cinta dengan musik klasik, sehingga Bapak itu ya kadang ya mau berkorban untuk beli yang paling murah, yang hanya memperbolehkan dia berdiri di opera, di konser, untuk menonton sesuatu yang memang digemari oleh Bapak. Ya itu memang satu hal yang memperlihatkan bahwasannya Bapak itu, biarpun kita kenal Bapak sebagai seorang yang punya sangat fokus, sangat ahli, sangat cinta dengan teknologi, terutama hal-hal terkait dengan pesawat terbang, namun di sisi Bapak lainnya memang juga cinta kepada musik klasik terutama. Selain dari itu, Bapak juga waktu mahasiswa juga main band ternyata. Okay. Jadi Bapak itu menjadi penyanyi. Bapak sendiri menyanyinya dengan sangat indah menurut saya. Bapak itu suaranya kayak mungkin bagi yang generasi saya atau ke atas, mungkin pernah dengar Sam Simon. Sam Simon itu kayak penyanyi tahun 50-an, 60-an dan suaranya itu bariton gitu ya. Jadi seperti Sam Simon, jadi sangat-sangat indah suaranya Bapak. Cuman kelemahan Bapak satu, Bapak itu nggak bisa ikut matnya dari band. Jadi mereka jalan kecepatannya segitu, Bapak kadang-kadang terlalu pelan atau terlalu cepat. Gitu. Oh, iya. Jadi tapi itu tidak menjadi soal asal bandnya bisa menyesuaikan. Iya, jadi Bapak memang sangat suka dengan itu. Dan waktu Bapak sudah bekerja dan sudah berkarir baik di industri maupun nanti menjadi pejabat di pemerintahan, Bapak menemukan hobi lainnya, yaitu adalah fotografi. Fotografi itu memang juga merupakan salah satu hobi Bapak semenjak itu, dan Bapak punya koleksi dari kamera yang memang banyak digunakan oleh beliau sendiri. Dan yang terakhir itu yang saya lihat itu Bapak suka berpuisi, dan itu juga dari zaman mahasiswa dan mungkin sebelum itu. Saya tidak tahu apa sebelum itu, tapi waktu zaman mahasiswa Bapak itu kalau lagi sengsara, lagi ada gejolak dalam jiwanya, itu suka menulis puisi untuk mengekspresikan diri. Ya. Yeah. Jadi itu beberapa di antara puisi itu sebetulnya kita kenal, jadi itu sudah dipublish, dan saya lihat itu Bapak waktu sudah menjadi pejabat pemerintah seringkali itu sangat aktif mendukung penyair-penyair yang membuat puisi yang indah, baik orang Indonesia maupun juga kadang orang Jerman yang membuat menerjemahkan puisi Indonesia ke dalam bahasa Jerman dan sebaliknya puisi Jerman ke bahasa Indonesia. Itu ada beberapa antologi yang didukung oleh Bapak karena Bapak memang sangat cinta dengan puisi.
Nah, oleh karena itu setelah Bapak menulis buku Habibie dan Ainun, dan setelah ada film yang sebetulnya dibuat sesuai dengan buku Habibie dan Ainun itu film Habibie Ainun pertama, Bapak putuskan untuk membuat yayasan bernama Yayasan Habibie dan Ainun. Di mana waktu itu Bapak ketua Dewan Pembinanya, saya sendiri menjadi ketua Dewan Pengurus. Sekarang saya menggantikan peranan Bapak sebagai ketua Dewan Pembina dan ketua Dewan Pengurusnya adalah Ibu Santi Serat. Nah, maksud dan tujuan yayasan ini memang mendukung seni budaya pada umumnya, tapi fokus kepada 3 ini, yaitu adalah musik klasik, kedua puisi, ketiga fotografi. Nah, musik klasik ini kita ada specialty, gitu ya. Jadi bukan musik klasik yang sudah ada saja, tapi kita mendorong komposer, pengarang Indonesia untuk berkarya, untuk membuat musik klasik bernuansa, bersubstansi Indonesia. Ya, itu bisa kita ada interpretasi multiple gitu ya. Jadi bisa kita membuat musik klasik menggunakan misalnya instrumen-instrumen Indonesia, atau kita menggunakan melodi-melodi yang kita sudah kenal di Indonesia sebagai tema yang kemudian dimodulasi, dibuat variasi, atau bahkan hanya menjadi starting point daripada satu karangan baru, atau juga misalnya kita pakai pelok atau slendro dan sebagainya yang memang menyimpang daripada musik klasik yang kita kenal, ya sudah mungkin untuk orang barat kedengarannya lebih kayak atonal gitu, tapi ya memang itu adalah apa yang kita temukan di Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Iya. Iya. Dan apakah waktu itu memang yang pertama karya pertama yang diminta oleh Bapak adalah Variations Sepasang Mata Bola dari itu benar. Ya? Nah, itu sebetulnya gini. Jadi dulu itu 20 tahun yang lalu sudah pernah ada yayasan yang kita buat, itu Yayasan Filharmonik Indonesia. Yayasan Orkes Filharmonik Indonesia. Kita dulu berempat, jadi ada Pak Yasin Jamin, ada Ibu Listiani Nugroho, itu adalah guru piano anak-anak saya di Bandung. Kemudian ada istri saya juga sendiri, Ibu Insana. Kita berempat membentuk yayasan itu, dan kita kerja dengan tadi saya sudah sebut Pak Yasin Jamin kan, Pak Yasin Jamin juga ikut di situ. Nah, beliau itu memang kita punya semangat untuk sudah ke musik klasik bernuansa Indonesia. Beliau buat beberapa karangan yang memang sudah boleh dikatakan sangat mengacu kepada filosofi itu. Nah, suatu waktu memang Bapak minta itu. Ya, waktu itu 20 tahun yang lalu. Jadi lagu kesenangan Bapak adalah diantaranya Sepasang Mata Bola. Ada beberapa yang lain, tapi Sepasang Mata Bola itu sangat-sangat digemari oleh Bapak. Bapak sangat suka dengan melodinya, tapi juga dengan semangatnya. Ini kan zaman revolusi dan ada passion yang luar biasa di dalamnya dan sebagainya, ada cinta dan sebagainya. Jadi itu Bapak sangat suka dengan itu. Jadi dibuat semacam simfoni. Simfoni dengan full piano concerto, betul. Piano concerto, betul. Jadi itu memang luar biasa dan boleh dikatakan, saya kira Mas Ananda juga pernah ya berulang kali ya. Iya, memang waktu itu yang memperdanakan kan saya tahun 2000 kan. Iya. Jadi mungkin saya cerita dulu ya tentang Yasid Jamin. Jadi Yasid itu komponis yang saya kagumi sih sebetulnya. Lahir tahun 1951, kuliahnya di Amerika dulu, dan lewat Yasid itu sebenarnya saya kenal dengan Mas Ilham dan kemudian kenal dengan Pak B.J. Habibie. Jadi seperti tadi Mas Ilham bilang, Pak Habibie dulu meminta Yasid untuk bikin karya ini. Judulnya Variations on Sepasang Mata Bola untuk piano dan orkes. Dan waktu itu Yasid kemudian cerita tentang Mas Ilham dan tentang Pak Habibie, tentang ide-idenya, konsepnya, musik klasik Indonesia segala macam. Dan waktu itu saya sebagai pianis, saya memainkan karya tersebut, Variations on Sepasang Mata Bola, itu untuk piano dan orkes. Dan sayangnya setelah itu Yasid meninggal ya. Jadi itu kami perdanakan tahun 2000, terus 2001 bulan September juga seperti Bapak juga Yasid meninggal. Sayang sekali. Dan sebenarnya Yasid meninggal waktu itu saya dan Yasid udah punya proyek sendiri, yaitu Rapsodia Nusantara. Jadi kalau Anda dengar saya bikin Rapsodia Nusantara, itu sebenarnya idenya dari Yasid. Tapi kemudian ya Yasid meninggal, terus kemudian 5 tahun kemudian saya pikir saya mau ambil itu ide tersebut dan
saya bikin. Jadi Rhapsody Nusantara itu karya untuk piano solo. Yang kemudian juga saya bicara dengan Mas Ilham dan dengan Pak B.J. Habibie gitu. Jadi ini tadi Yayasan Habibie Ainun kalau saya boleh rangkum, jadi bekerja di musik, fotografi dan puisi. Betul. Ya. Terus itu tahun berapa jadi kira-kira di berdirinya Yayasan Habibie Ainun? Oh, itu setelah film pertama, mungkin tahun 2012 saya kira ya. 2012. Oh, oke. Ya, sudah lama memang. Terus 2013 itu saya ketemu Pak B.J. Habibie, kita ngobrol soal sama seperti yang Pak Habibie minta ke Yazid Jamin waktu itu untuk bikin karya-karya yang memang musik klasik dengan identitas Indonesia. Nah, kalau kita udah ngomong soal musik klasik Indonesia, identitas budaya Indonesia, saya sekarang ke Pak Ahmad Mahendra, Pak Mahendra ya, karena Pak Mahendra tuh bikin sekarang adalah direktur dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Perfilman kita lumayan jelas, musik kita lumayan jelas. Nah, media baru nih yang saya pengen tanya, media baru itu apa Pak definisinya? Apakah seperti ini aja? Jadi konser daring misalnya gitu atau ada lainnya? Tapi saya kenalkan dulu direktorat kita ini mumpung baru gitu, memang baru di tahun ini gitu ya, Direktorat Perfilman. Jadi tahun ini ya, tahun 2020. Dari tahun 2020, walaupun SK awal di akhir 2019 tapi secara resmi 2020. Direktorat ini itu ada karena memang janji presiden, kampanye Pak Presiden Pak Jokowi yang kedua itu Pak, itu pengen memajukan musik dan film dan musik, intinya di situ ada rinciannya begitu dan sebagainya. Nah kemudian ini kan dua-duanya itu penuh kreativitas kan, film dan musik gitu, dan juga diharapkan oleh Pak Presiden juga ikut membantu untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya, mendorong di situ karena di situ tumbuh kan di Indonesia dan sebagainya. Nah itulah kenapa akhirnya ditambahkan dengan media baru. Nah saya pikir ide awal pasti dari Pak Habibie, barang itu kan selalu yang mengembangkan teknologi dan sebagainya dan perkembangan sekarang dan sebagainya. Media baru itu sebetulnya kata dari distribusi ini, mengampu dari situasi yang ada untuk memperkuat distribusi seperti film dan musik yang terus berkembang industrinya. Nah, untuk kepentingan Indonesia pastinya. Nah, di kita ini kan seperti film, kita pengennya juga media baru ini bisa diartikan new media art yang seni dengan teknologi, tapi juga berkembangnya platform-platform baru seperti yang OTT yang ada, baik di film dan di musik gitu ya. Nah, kita pengen itu menjadi hal yang penting, yang sesuatu yang baru. Dulu sebenarnya sudah ada seni media dan sebagainya, tapi kan belum fokus gitu ya terhadap hal teknologi dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting apalagi dengan era yang sekarang ini. Nah di situ di dalamnya pasti kita kan akan ngomongin tentang hak royalti, ya kan, itu akan menjadi lebih rumit lagi. Yang dulu sederhana sekarang jadi lebih kompleks dan sebagainya. Jadi media baru ini sebetulnya untuk memperkuat distribusi, Nah bentuknya pasti kan platform-platform baru maupun platform yang sudah ada, kan gitu. Di samping itu ya tadi new media art yang mengandung teknologi juga bagian dari kajian kita, sehingga kita ini sebetulnya kalau new media art tidak hanya di musik dan film, kalau itu di semua di seni pertunjukan dan sebagainya pun juga ada. Nah itulah kenapa direktorat ini ada, karena dalam rangka itu kita pengen seperti di OTT yang sekarang, pengen porsi film kita lebih banyak, film Indonesia lebih banyak di OTT. Nah itu bidang garap kita, bagaimana dia akan cari makan di sini ya istilahnya lah, ya kita harus berusaha untuk kerjasama dengan dia, ya dengan cara bentuk kerjasama, lobby dan sebagainya, sehingga porsi film kita juga lebih banyak di situ. Di musik dan sebagainya juga. Kalau musik relatif lebih baik ya karena industrinya itu cepat berjalan sehingga porsinya itu juga dapat porsi yang lebih baik dan sebagainya. Tapi film ini agak susah. Produksinya udah lama, bahannya juga ini, tetapi juga
investasinya besar dan sebagainya. Nah ini yang perlu diperjuangkan di dalam OTT. Karena kalau udah namanya OTT ini kan sekarang mendunia kan. Sebetulnya media baru ini kan sebetulnya juga distribusi menglobalkan sesuatu itu gitu. Nah itu yang dulu nggak cerita yang di sini kan belum tentu akan nyampe di mana atau cuma lambat gitu ya. Kalau sekarang detik itu juga udah langsung bisa itu bahkan bisa ada di rumah-rumah kan. Kalau dulu kan harus lihat di mana dan sebagainya. Sekarang nah itulah media baru yang harus kita tangkap. Saya pikir ini menjadi penting sekali gitu ya untuk di era yang sekarang untuk memajukan kesenian secara umum, kebudayaan secara umum, apalagi kekayaan kita. Seperti akhirnya kita menyeret, dan ini kayak Mas Ananda ini menjadi sangat penting karena dia mendunia, tapi kan harus membantu kekayaan budaya kita, ya kan? Ya. Contohnya, ya kita salah satunya visi di Pokja Musik kami itu di musik adalah bagaimana mengangkat kekayaan budaya kita itu lebih mendunia, karena segitu banyaknya. Jadi tidak hanya gamelan gitu contohnya gitu ya, tetapi yang lain-lain juga perlu, karena makanya perlu strategi yang mungkin kolaborasi dengan orkestra yang pernah kita lakukan, Vinculos yang orkestra Spanyol yang datang ke sini dengan mata niarinya Batak, akhirnya juga ngangkat opera Batak itu sendiri karena konsernya itu ngangkat lagu-lagu Batak sehingga orang wah begitu kerennya dan sebagainya. Nah itu kedepannya itu harus juga ditunjang oleh teknologi dan media baru gitu. Itu yang kita harapkan sih, seperti Rapsodianya Mas Ananda itu kan bagian dari eksperimen untuk dari piano dengan musik-musik kita dan sebagainya, lagu-lagu kita. Nah itulah seperti tadi Pak Habibie yang sepasang mata bola itu sebetulnya akan dapat porsi banyak dengan adanya direktorat kita ini, karena itulah makanya kita ada kegiatan namanya World Music. Ya. World Music, ada World Music yang pengen kita capai untuk yang di World Music Expo yang Peter Gabriel. Tapi World Music dalam artian pengen mengangkat kekayaan budaya betul dari Indonesia untuk angkat lebih. Bisa saja kolaborasi dengan Korea yang cocok, dengan Turki yang dengan Aceh. Bisa saja akhirnya menjadi karya-karya baru, tapi tetap akar Indonesia juga tetap kelihatan. Mungkin itu. Oh jadi sebenarnya visi misi Yayasan Habibie Ainun sama direktoratnya Bapak. Oh jelas dong. Ini banget ya Selaras ya. Sangat Pak. Sangat selaras. Tapi juga sekali. Ini saya kira jadi menuntut para seniman untuk lebih juga memikirkan hal-hal yang nggak hanya misalnya saya kerjanya cuma main piano aja gitu. Jadi seniman juga harus inovatif, kreatif dalam bidangnya untuk menyampaikan karya seninya ke dunia, ke publik ya Pak ya. Ya betul. Dan sebenarnya seniman tuh kalau saya lihat dari Pak Habibie ya, jadi ternyata Pak Habibie itu bukan hanya seorang yang berpikiran teknis, tapi juga yang tadi kita ngobrolin kan, sisi seninya tuh kuat banget gitu ya. Kalau menurut Mas Ilham apa yang harus dilakukan oleh seorang seniman? Banyak seni. Jadi udah bukan dikotomi gitu, seni atau... Enggak, kalau menurut saya begini, dari zaman dulu itu seni itu selalu seperti cerminan daripada masyarakat atau kehidupan keseharian. Itu seringkali menjadi sesuatu yang ada di dalam seniman itu, dan dia akan menceritakan apa yang dia mau ceritakan melalui seni. Ya. Atau dia kritik, atau dia menggambarkan masa depan, tapi tentu dia juga merupakan bagian daripada masyarakat secara luas. Dan itu apa yang mau diekspresikan oleh yang bersangkutan itu melalui seninya. Ya. Jadi kita harus lihat seni itu kayak cerminan daripada sesuatu yang kita lihat di sekitar kita. Dan kadang memang kalau bisa saja seorang seniman itu dia hidup sendiri karena dia memang mungkin karakternya atau dia memang untuk berkarya harus sendiri, tapi tidak berarti bahwasanya dia tidak bisa mencerna apa yang bukan mencerna tapi lebih ke mengisap gitu semuanya yang ada di sekitarnya, dan itu dibawa dicerna kemudian menjadi sesuatu yang menjadi ekspresinya. Gitu ya. Dan yang tadi dikatakan oleh Pak Siregar itu sangat menarik kalau soal teknologi menurut saya, karena teknologi itu seringkali dilihat itu sebagai sesuatu yang dingin, seni itu hangat. Teknologi itu inhuman, seni itu atau budaya itu human. Padahal menurut saya teknologi itu juga dibuat oleh manusia kan sebetulnya ya.
Jadi sama saja juga bagian daripada budaya ya sebetulnya dari zaman dulu. Cuman jadi yang dikotomi itu menurut saya terjadi karena kadang itu sebenarnya baik seniman maupun teknokrat atau saintis itu kalau dia sudah masuk ke dalam menara gadingnya, jadi mungkin perbedaan dengan yang orang-orang yang rakyat jelatannya gitu ya, itu sudah begitu besar sehingga dilihat aneh gitu kayak alien dari lain planet. Padahal mereka juga bagian daripada masyarakat kita gitu. Itu di dua ini. Kadang seniman-seniman yang kita anggap wah ini gila gitu ya, dia udah itu kita nggak ngerti. Stereotype. Begitupun saintis kan. Iya. Ya, jadi saintis kan kayak yang di film Back kayak to the Future kayak gitu ya. Einstein rambutnya yang gila gitu. gebrak gitu. Ya, itu ada kemiripan menurut saya saintis sama ini. Tapi satu hal yang benar-benar yang harus kita perhatikan di zaman now atau 4.0 atau pasca COVID atau apapun kita sebut ini new normal, yang kita perlukan itu selalu untuk memecahkan masa depan, tantangan dan masalah yang kita hadapi di masa sekarang atau masa depan. Kita perlu apa? Inovasi kan? Kita perlu inovasi. Untuk inovasi kita perlu apa? Kreativitas kan? Nah, kreativitas itu bisa kita temukan di mana? Bisa temukan di bidang seni rupa, seni budaya, ada di IPTEK. Dua-duanya itu jangan kira di IPTEK juga banyak kreativitas di situ ya. Kalau kita membuat teori baru, kadang itu ya bukannya jatuh dari langit, tapi kita memikirkan sesuatu terus ada ide cemerlang itu yang mungkin out of the box gitu ya. Jadi itu juga sangat kreatif gitu ya. Hanya saja kita sebagai rakyat jelata mungkin tidak bisa mengapresiasikannya gitu ya. Tapi ya kreativitas itulah harapan saya pribadi dengan adanya mungkin new art atau kadang juga ada new media dimanapun itu semua ada antamuka dengan teknologi ya. Apa teknologi sebagai enabler atau lambat laun dia menjadi bagian daripada seni itu sendiri gitu ya. Jadi itu memang satu tren yang dan saya sudah lihat banyak komunitas seni di Indonesia, misalnya di Jogja, di Bandung, di Jakarta itu yang luar biasa. Yang luar biasa dia kreatif, menggunakan juga teknologi dan dia tidak buta terhadap teknologi, sangat mengerti. Nah itu saya kira buat saya sangat positif karena kita di Indonesia memang belum dikenal sebagai satu negara dan bangsa yang sangat maju dalam hal teknologi dengan beberapa perkecualian tentunya ya. Jadi saya tidak katakan sama sekali tidak ada, tapi ya pada umumnya kalau orang luar memikirkan Indonesia tidak memikirkan teknologi kan. Mereka mungkin terkaget-kaget kalau dia tahu oh ternyata Indonesia bisa buat pesawat misalnya. Mereka pada umumnya tidak tahu gitu ya. Tapi dia tahu Bali. Dia tahu Bali kenapa? Dia tahu Jawa, Borobudur gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan budaya kita dia tahu gitu ya. Tapi hal-hal terkait dengan teknologi kita mungkin kurang tahu. Nah, itu saya kira harapan saya adanya semacam fertilisasi lintas sektor gitu ya di antara seni budaya dan IPTEK. Itu mungkin dan itu makanya di mana teknologi sebetulnya juga merupakan bagian daripada budaya. Mungkin lebih ke seni rupa dan IPTEK dan dua-duanya membentuk budaya kita. Nah, itu makanya saya mengagumi Pak B.J. Habibie karena Pak Habibie itu seorang saintis tapi saya ngebayanginnya seperti versi Indonesianya Leonardo da Vinci ya. Di mana Leonardo da Vinci itu kita mikir dia tuh scientist atau seniman. Dua-duanya excellent gitu. Dan kalau kita lihat ya dalam Leonardo da Vinci berkarya, kalau kita lihat bagaimana dia buat Mona Lisa, itu kan pendekatannya gimana dia buat lukisannya itu kan sangat saintifik. Gimana dia buat backgroundnya dulu. Kemudian itu beda dengan pelukis-pelukis di zamannya. Jadi dia buat beberapa dalam bahasa Inggris technological breakthrough gitu ya. Tapi ya memang dikaitkan dengan seni dengan karya itu. Jadi itu memang jadi kita sangat terkesan dengan Mona Lisa bukan saja karena keindahan daripada lukisannya tapi bagaimana dia buat itu indah. Itu adalah hal-hal yang dia ya pakai dengan teknologi dia sendiri gitu ya. Dan itu saya kira kita juga temukan di seniman-seniman zaman sekarang. Ada juga yang menggunakan metodologi yang baru. Gitu. Saya kira itu penting sekali. Itu kreativitas. Nah, kemudian nyambung sebetulnya. Silakan. Ya, sebenarnya itu dia yang tadi dibicarakan semua itu sebetulnya tadi bagian dari kita bisa membuat porsi yang lebih dari kita karena biar kita Indonesia tidak ketinggalan. Walaupun tetap kita prioritas kebudayaannya menjadi penting ya. Teknologi tadi ya, makanya mendorong kreativitas.
Karena kita sudah dikenal tentang kebudayaan, tadi juga sudah disampaikan, tetapi juga perlu disajikan yang lebih modern, disajikan yang lebih memakai teknologi yang sehingga akses itu bisa dinikmatin oleh seluruh dunia. Itu menjadi sangat penting sekarang ini, karena kalau yang teknologi sains tadi mungkin kan didorong oleh kementerian lain atau yang lain gitu ya Pak ya, walaupun itu sangat penting. Tapi kalau saya berpikir kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang Direktorat Jenderal Kebudayaan, direktorat kami, inilah yang selama ini nggak pernah kesentuh, pingin ada gitu, tapi parsial gitu. Nah kita pengen dorong tuh, ditampilin lebih ke dunia. Seni kita, kebudayaan kita dengan melalui teknologi ini makin mendapat kreativitas dan sebagainya. Sehingga betul-betul membantu distribusi, membantu tampilnya budaya kita yang lebih terkenal lagi gitu ya. Bisa dinikmati oleh semua pihak. Mungkin itu yang penting jadi. Dan itu sebenarnya direktoratnya Bapak itu kan tercipta, terbentuk sebelum adanya COVID kan, sebelum adanya Mbak Corona ini kan. Tapi kita bersyukur, ini bersyukur dalam arti bukan itu ya. Jadi ini kayaknya si Mbak Corona ini tahu-tahu datang terus bilang, nah sekarang saya uji deh ini direktorat ini karena sekarang kan jadi aktif banget. Ini sebelumnya kan dengan adanya kanal budaya saya yang tiap hari ada di YouTube seperti konser kita sekarang ini, kalau nggak ada corona mungkin nggak setiap hari ya Pak atau gimana? Itu bagian dari rencana atau emang disuruh oleh si Mbak Corona ini? Begini, sebetulnya nggak juga gitu, bisa dua-duanya. Kita teruntungkan saja mungkin, teruntungkan dalam situasi bukan kita mendukung Mbak Coronanya ya, kita bukan itu. Tetapi direktorat kami memang arahnya juga akan ke situ Pak. Tetapi akan ke situ, tapi tetapi percepatannya menjadi luar biasa karena di situasi sekarang, sehingga satu-satu pilihan untuk yang pertama itu membantu seniman kayak apa nih. Terus kemudian biar api nyala kebudayaan biar tidak mati kayak apa. Nah satu-satunya jalan adalah mendorong, mengaktifkan makin aktifnya yang sudah ada budaya saya. Sekaligus sebagai ini kan tujuan dari uji coba kita terhadap media baru kita. Arahnya tetap kita kan pengen membangun platform baru. Tetapi dengan dipaksanya adanya Mbak Corona ini, si Corona ini, sehingga kita malah biasanya kan offline bisa Pak, gitu Mas Ananda juga konser bahkan mau keliling kan, gitu ya. Dengan situasi ini ya biar nyala api kebudayaan tidak turun ya pakai tadi budaya saya. Jadi sekarang udah ratusan Pak, dan sejak April itu udah lebih dari ratusan, bahkan kita diliput banyak media cetak yang terkemuka, bagian dari akun budaya akun YouTube yang paling aktif gitu ya, salah satu dan itu diakui juga gitu, karena terus tiap hari juga ada agenda, jadi udah ada menu acaranya gitu, yang dulu sesekali kalau ada siaran langsung yang penting dan sebagainya gitu ya. Nah kalau sekarang enggak, memang sudah kebutuhan itu dan itu oleh Pak Dirjen ditugaskan kepada kami untuk menghidupkan itu, sekaligus membantu di era yang sekarang ini COVID ini, membantu seniman biar berproduksi sekaligus mendapat honor lah gitu ya Pak ya. Mendapat honor, di samping itu berkreasi, tetap kreasinya dapat, tapi tidak mati sama sekali, tapi juga bisa membantu kebutuhan terutama untuk masalah finansial dan sebagainya. Jadi ya dari segi seniman juga membutuhkan, dari kita sekaligus sebagai uji coba untuk menumbuhkan yang media baru ini. Ternyata akhirnya kan mulai orang terbiasa gitu ya, terbiasa untuk menonton di daring gitu ya, terbiasa nonton di daring. Seperti kemarin Mas Ananda kan juga udah banyak itunya gitu ya. Kita juga kayak Jakarta City Philharmonic, bahkan Eko Supriyanto, Rio Ritem yang daerah-daerah itu pada berproduksi ya pada lumayan, akhirnya gemanya itu juga lumayan bagus dan sebagainya. Dan ini sebenarnya juga memaksa kami para seniman untuk berpikir ulang ya, karena biasanya kalau saya konser gitu kan udah jelas penontonnya nih ini gitu. Kalau kita bukan hanya sekian tapi juga siapa aja gitu kan. Kalau kita sekarang dengan konser daring kan kita mikir ini bisa ditonton oleh orang dari Finlandia dan Zimbabwe gitu. Jadi ya kita mesti memperkenalkan Indonesia juga
Tapi juga kita harus bisa berkomunikasi ya dengan siapa Nah, aja. itu menarik itu seperti waktu pertunjukannya si Mataniari sama yang satunya namanya siapa yang Mataniari itu kan temennya kenalannya kan ada di luar semua itu. Iya. Jadi mereka pakai dengan akun budaya saya itu pada masuk yang dari luar ada berlima negara yang masuk untuk say hello di situ, untuk berinteraksi di situ, akhirnya disapa oleh si Mbak Ritanya, Mbak Rita Wijajolo kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sekarang jadi tanpa batasnya itu makin jelas. Jadi saya sih ini dipercepat, bahkan kita sekarang malah makin memperkuat konsep itu gitu. Bahkan makanya kita punya ide untuk intercultural hub, Pak. Apa itu intercultural hub? Ya kita pengen ada platform baru gitu ya, ada platform baru sehingga kita inisiasi semua pihak itu terhubungkan di sini. Jadi sehingga bisa juga kalau kita lihat seperti kayak di Arirang, CCTV-nya Cina. Jadi orang luar negeri bisa saja nggak perlu di sini, lihat menu aja. Yang tradisi apa kamu lihat. Makanya kita juga sekarang dengan mempersiapkan platform baru itu makanya kita perkuat dulu manajemen aset digital kita. Hari ini kebetulan rapat nih saya udah nugasin yang di kearsipan kami untuk ikut karena kita mempersiapkan untuk itu menjadi penting sekali ya. Bahkan kita sekarang kerjasama dengan Irama Nusantara, yang musik ada 1.800-an itu, dan kita sedang berapat untuk mendeteksi di seluruh Indonesia kan mereka sudah berkomunikasi tuh dengan komunitas yang mengarsipkan lagu-lagu daerah dan sebagainya. Itu ya itulah salah satu nanti ini kita menjadi intercultural hub tadi, platform baru tadi, sehingga kalau nanti seandainya ini di daerah Aceh atau daerah mana ini ada inisiasi penting, kita bisa hubungkan sehingga orang bisa dibaca oleh keseluruhannya, kayak gitu-gitulah. Termasuk data kita perkuat, jadi orang membaca menu kita bisa udah lihat dari situ saja, sehingga itulah fungsi kita di pemerintahan sekarang untuk lebih memberi ruang ya, jadi kita tidak memproduksi sendiri, ya mungkin 1-2 mungkin ya, tapi ada yang lemah kayak sekarang lagu anak kan agak perlu didorong tuh. Lagu-lagu anak Pak, kita jadi salah satu prioritas untuk di tahun ini juga diminta oleh Pak Jokowi untuk membuat lagu-lagu anak, memproduksi lagu-lagu anak, bahkan menyiarkan di berbagai media dan sebagainya. Sekarang lagi buat lomba, kita sedang lomba dan sebagainya. Bikin lagu anak baru maksudnya? Ya, ada yang mempopulerkan lagu-lagu lama dengan ikon-ikon sekarang, tapi memproduksi itu, tapi juga ada lomba-lomba lagu baru yang juga akan dipopulerkan itu. Jadi kita akan terus bersinambungan karena itu menjadi penting ya. Dan itu timnya jadi di seluruh Nusantara ya Pak. Jadi budaya-budaya yang di pelosok-pelosok itu tuh juga itu saya jadi ingat waktu itu salah satu pesannya Pak Habibie itu adalah bahwa saya itu harus lebih mengenal Indonesia ya, lagu-lagu daerahnya karena saya kebetulan orang Jawa. Pak Habibie juga sebenarnya kan orang setengah Jawa. Setengah Jawa. Setengah. Tapi Pak Habibie itu concern dengan ini Nusantara itu bukan hanya Jawa gitu loh. Jadi Rapsodia Nusantara itu harus dari semua provinsi dan sebagainya. Jadi saya kira itu salah satu strategi juga ya untuk Direktorat Bapak ya, untuk yang pelosok-pelosok itu ya. Wajib itu sangat. Jadi kita malah senang sekarang itu mengeksplor yang dari luar. Luar Jawa maksud saya. Timur itu kan menarik sekali ya. Soalnya emang masih jarang ya itu di-expose ya. Itu dia. Makanya dengan orkestra yang nanti kita juga lagi mau kerja sama orkestra untuk keliling gitu ya. Tapi yang keliling itu gini, yang keliling itu bisa saja hanya kayak mentor beberapa orang. Jadi nggak sebesar itu juga bisa. Jadi yang ada di orkestranya dulu juga bisa, tapi juga orkestra bisa, dan juga bisa bahkan yang seperti Mas Ananda yang kita Rapsodia Nusantara kan udah bahasa Nusantara tuh dengan pianonya dan sebagainya. Jadi semua bidang mana yang memang bisa menaikkan menaikkan lagu-lagu kita gitu, lagu-lagu daerah kita yang menjadi kata Nusantara itu. Pak, saya ada usulan ya, kalau mungkin sudah ada di dalam benak Bapak dengan adanya dunia online baru ini ya. Saya kira itu bisa, dan itu sudah kelihatan kalau kita rapat se-Indonesia gitu ya. Kita jauh lebih mudah mengadakan rapat yang merangkul ya dari Sabang ke Merauke itu
dari mianggas ke roti itu jauh lebih mudah ya. Dan itu ongkosnya sangat rendah dibandingkan dengan semua orang harus berkumpul satu tempat. Barangkali ya mungkin untuk Mas Ananda ya. Benar. Kalau kita buat konsep, kita kan perlu berapa jenis instrumen? Kalau di sini 10 kan Pak Habibie. Oke, ini kan bukan konser lengkap. Iya. Orkestra lengkap, masih kecil kan di sini. Iya. Tapi kalau yang Kalau full orkestra symphonic orchestra bisa 40 orang kan? Lebih 50 50 ya. Bayangkan ini ada beberapa orang yang tidak di Jakarta, mungkin di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa. Untuk menjadi satu orkes, mungkin bisa saja kita ya itu belum online, mereka tetap aja di rumah mereka masing-masing atau tempat mereka masing-masing, asal ada sambungan yang berkualitas tinggi, mereka benar-benar bisa real time tapi online bersama. Ya itu emang lebih sulit itu. Lebih sulit. Itu di London aja masih kesulitan mereka. Soalnya emang itu 60 orang dan kameranya 60 dan masalahnya di Indonesia paling besar adalah internet. Ya, kualitas internet itu nggak boleh ada latency ya. Mas Ilham kan live. Live itu emang butuh internet. Itu bukan masalah orkesnya, masalah internetnya. Itu. Ya online live gitu ya. Tapi itu seru, idenya seru itu. Ini karena kita waktunya udah terbatas, tapi saya pengen yang terakhir adalah strategi rencana ke depan baik dari Yayasan Habibie Ainun maupun dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Apa yang ingin Anda ingin sampaikan, pesan dulu. dan cerita-cerita lah, apa yang diinginkan, apa yang aspirasinya. Ya sebetulnya tadi tetap memajukan film dan musik gitu ya, karena sesuai itu dengan lewat media baru gitu. Bahkan kegiatan-kegiatan itu ya dengan pasti berbeda dengan pandemi, sebelum pandemi sama setelah pandemi. Makanya kita perkuat daring, perkuat online gitu itu, walaupun nanti kalau sudah saatnya kembali lagi normal, walaupun tetap namanya juga new normal gitu ya, walaupun COVID-nya juga sudah tidak ada, tapi kan alternatif online ini akan tetap terus jalan, saya yakin gitu ya. Jadi tidak mati. Nah itu juga tetap perkuat. Seperti contohnya kegiatan besar kita yang nanti di Oktober gitu, Pekan Kebudayaan Nasional dan Film Mega Event, karena kita tahu masih dalam COVID gitu ya, protokol kesehatannya ketat, kapasitasnya juga dibatasi dan sebagainya, sudah kita buat sistem dan itu yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi kita untuk membuka akses biar orang nggak berduyun-duyun datang ke Istora dan ke GCC, itu kita buatkan online-nya yang sama persis kayak dia datang gitu loh. Tapi memang pakai cara gitu ya, pakai teknologi yang kemudian mereka harus mendaftar apa dulu dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan barcode atau apa dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Nah, itulah. Itu di Istora Ya, PKN-nya di Istora, di sekitar Istora itu. Kalau film mega event-nya di GCC tanggal 1 sampai 7 Oktober di tahun ini. Nah, kita punya tanggung jawab, pemerintah punya tanggung jawab memberi akses itu juga, karena sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Jadi kita harus maunya pemerintah sekarang gitu loh. Kita juga leading terhadap kebutuhan masyarakat gitu loh ya. Jadi biasanya kan kita suka ketinggalan. Nah, maunya Pak Dirjen kita sekarang ini semua, makanya webinar, riset itu sudah dari sekarang. Terus kita kembang, bahkan FFI kan sekarang juga berubah. Launchingnya juga online kemarin kayak gitu-gitu ya. Bahkan orang malah keterlibatan, jadi ada positifnya. Positifnya gini, biasanya kan orang datang itu susah. Sekarang bisa tapping kan mereka, karena kita jadi tidak bisa di online, walaupun ada live, bentuknya live, yang datang live ada, tapi yang tapping juga bisa, yang berpartisipasi banyak artis akhirnya yang terlibat. Akhirnya banyak yang bisa saling menyapa, bisa saling berkabar dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi menurut saya ya kita harus mensikapi, dan maunya pemerintah tetap itu bisa memfasilitasi dengan baik kebutuhan masyarakat, bahkan kalau bisa kita mendahului untuk risetnya, mendahului untuk mewujudkannya gitu loh. Itu yang harapan kami ke depan. Iya, terima kasih Mas Ilham. Nah, kalau Yayasan Habibie dan Ainun tadi kan saya sudah sebut 3 bidang itu. Jadi pada umumnya ya kita tetap mau mendukung ini terkait dengan ya memang ada beberapa kontribusi Bapak dalam hal ini, tapi kalau saya misalnya mulai dengan puisi, dari dulu kita memang sudah mendukung penyair-penyair di Indonesia. Ada juga satu orang yang kita kirim ke luar, ke Jerman, dia residensi di situ 2 bulan lebih kalau nggak salah, dan
itu menjadi masa yang sangat produktif buat beliau dan mengeluarkan beberapa karya baru yang dilahirkan di situ dan sebagainya. Kita mau melanjutkan itu ya agar supaya talenta-talenta di Indonesia itu berkembang dengan baik. Nah ini sebetulnya fokus utama dari kita, yaitu adalah kita mendukung talenta di sini. Talenta sehingga mereka bisa berkembang. Dan karena tadi kan kita sebut ya tadi teknologi, iptek, itu kayaknya Bapak juga punya unsur seni budaya di dalamnya. Tapi selain dari itu Bapak juga sangat internasional kan. Jadi kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan Jerman ya. Itu memang adalah satu hal yang pasti kita akan intensifkan. Kalau soal fotografi, paling kita mau buat beberapa pameran-pameran, misalnya mengenai karya Bapak, itu sudah pernah kita lakukan di hotel salah satu hotel di Jakarta. Mungkin itu kita akan teruskan. Dan yang terakhir itu mengenai musik. Nah, musik ini justru kita mau tetap kerjasama dengan Mas Ananda kan. Jadi tiap tahun atau tiap 2 tahun kita buat konsep dengan karya-karya baru sesuai dengan filosofi kita, yaitu adalah musik klasik baru, bukan saja bernuansa tapi musik klasik baru Indonesia gitu kan. Dan itu bisa ya pakai berbagai macam metodologi. Saya kira tempat ini kan sudah sering kali kita gunakan. Kita juga sudah sering keluar ke Goethe, ke The Energy Building, Suhana Hall dan sebagainya. Saya kira itu kita lanjutkan. Mungkin kita harus bersama-sama mencari talenta baru. Itu yang paling utama. Siapa dan bagaimana kita bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa berkembang. Karena akhirnya yang memajukan negara dan bangsa kita adalah orang. Kita perlu talenta. Talenta itu ada di iptek, tapi ada juga di seni budaya. Seni rupa, dan itu harus kita dukung. Itu masa depan kita itu orang yang cemerlang seperti itu. Nah ini adalah tujuan utama kita, itu mendukung talenta di Indonesia untuk bisa berkembang. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya mau menambahkan sedikit apa yang dibicarakan oleh Pak Habibie waktu itu tentang musikus ya. Jadi waktu itu saya ingat Pak Habibie bilang, pokoknya Ananda tiap kali tuh kamu mesti mencari musikus-musikus yang muda, tapi yang the best, karena yang paling baik. Karena apa? Karena musik itu sebenarnya kayak kapal terbang. Kita bikin kapal terbang mau bagusnya kayak apa, kalau pilotnya nggak benar, kalau mekaniknya nggak oke, itu kapal terbang juga terbangnya nggak akan baik, mendaratnya nggak akan mulus gitu. Sama, kamu bikin musik mau bagusnya kayak apa, tapi kalau musikusnya nggak bagus, itu musik nggak akan bagus dan nggak akan terangkat juga gitu loh. Jadi Pak Habibie selalu bilang, cari dong talenta-talenta yang muda, yang bagus, yang bekerja keras, work hard dan work smart. Terus kemudian ada satu lagi yang saya ingat, bahwa tugas kita adalah membuat negara ini menjadi high tech and high touch. Betul sekali. Itu saya ingat banget. High tech, high touch. Itu tugas direktorat kami. Oh iya. Ananda, kamu high touch pokoknya. High tech itu urusan kita. Itu urusan kita. Gitu bilangnya. Kalau high touch, jadi high tech itu adalah high teknologi. High touch itu semua yang berdasarkan rasa, seni, pengembangan kreativitas dan imajinasi. Jadi itu kita sekilas saling galau-menggalau mengingat tentang figur Pak Habibie. Sekarang saya mesti mempersiapkan konser saya ini untuk memperingati Pak Habibie. Pas hari ini ulang tahunnya Pak Habibie. Pak Habibie itu lahir tahun 36 ya. Jadi hari ini kalau masih hidup akan usia 84. Tuh kan kalau orang saintis langsung bisa 84. Kalau saya mesti ngitung dulu. Itu. Jadi semoga meninggalnya 83 ya, benar ya. Bagaimana? Meninggalnya 83. Ya. Tahun lalu itu 11 September ya. 9/11. 9/11 persis. Oh ya, dan kebetulan juga jadi waktu September itu saya sedang menulis Rapsodia Nusantara nomor 26 yang akan saya mainkan nanti malam. Rapsodia itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Pak Habibie, tapi karena saya waktu itu sedang menuliskan Rapsodia 26, terus kemudian saya mendengar kabar bahwa Pak Habibie meninggal, saya pikir oke deh nanti malam saya akan mainkan. Itu Rapsodia yang berdasarkan lagu dari daerah dari Pulau Nias yang judulnya Tano Niha. Tano Niha itu Tano itu tanah, Niha itu manusia, jadi tanah manusia katanya, land of the people ya. Itu jadi salah satu karya yang akan saya mainkan. Oke,
Terima kasih, Terima kasih, Pak Mas. Ilham Habibie, terima kasih Pak Ahmad Mahendra. Dan kita beranjak ke, ya saya mesti siap-siap dulu, tapi kita beranjak ke konser tribute to B.J. Habibie. Terima kasih.